Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Gracia Tarihoran dengan NIM D1A019089 dari kelas C Agroeko Teknologi. Video ini didedikasikan untuk tugas praktikum dari mata kuliah Agroklimatologi. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan kali ini, di sini kita akan membahas tentang klasifikasi iklim dan pengaruh iklim bagi Indonesia. Yuk kita simak. Sebelum mengetahui apa saja klasifikasi iklim yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih iklim itu? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk satu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Nah, di Indonesia sendiri, iklim terbagi menjadi 3, yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Yang pertama kita bahas ialah iklim musim atau muson. Iklim musim atau muson adalah iklim yang dipengaruhi oleh angin musim atau muson yang berubah-ubah tiap periode tertentu. Angin muson itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Sementara angin muson timur adalah angin yang bertiup dari Australia ke benua Asia. Coba bayangkan, perjalanan kedua angin itu, keduanya pasti sama-sama melewati Indonesia kan? Meskipun demikian, efek yang ditimbulkan dari kedua angin ini berbeda. Angin muson barat akan menyebabkan iklim menjadi hujan, sementara angin muson timur akan menyebabkan musim kemarau. Iklim tropis atau panas. Indonesia beriklim tropis, kenapa? Yuk kita jawab. Karena wilayah Indonesia terletak dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Itu artinya wilayah kita berada di zona tropis dengan 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Itu artinya Indonesia akan mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Dampaknya adalah suhu udara cenderung tinggi, kelembapan tinggi, dan curah hujan yang tinggi. Posisi yang strategis ini yang membuat orang-orang yang tinggal di tempat dengan 4 musim suka dengan Indonesia. Iklim laut. Iklim laut ini tentu berkaitan dengan kondisi laut di Indonesia. Kita semua tahu bahwa di Indonesia adalah negara yang maritim. Banyak wilayah dan negara kita yang merupakan daerah laut. Itu artinya akan ada pengaruh laut terhadap kondisi udara di Indonesia. Karena di Indonesia lautnya luas, ini memungkinkan terjadi penguapan air yang lebih banyak. Karena penguapannya banyak, akan membentuk awan. Hal ini berdampak pada curah hujan kita yang cenderung tinggi. Nah, kalau begitu, apa sih pengaruh iklim bagi Indonesia? Yang pertama, dalam sektor pertanian. Karena wilayah Indonesia mendapat sinar matahari sepanjang tahun, itu berarti sangat baik untuk pertanian. Tanaman pertanian pun bisa terus tumbuh tanpa ada gangguan iklim. Bandingkan dengan negara-negara 4 musim yang ada musim dinginnya maupun saljunya, pasti akan menutup dan mematikan pertanian yang ada. Selain dari sisi penyinarannya, curah hujan yang tinggi juga sangat bermanfaat untuk pertanian. Kita jadi tidak perlu repot-repot nyiram. Soalnya ya ada hujan, energi kita jadi terbantu untuk hal yang lain. Itulah mengapa di Indonesia ada yang namanya sawah tada hujan. Sawah yang mengandalkan penyiraman dari air hujan. Nah, selanjutnya ialah dampak
dampak iklim bagi kesehatan manusia. Iklim dan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di iklim tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Seperti yang kita ketahui bahwa nyamuk berkembang biak pada genangan air yang banyak, ditemukan ketika musim hujan. Dengan demikian, penyakit yang sejenis ini akan banyak berkembang ketika musim hujan. Lalu, ada pula penyakit yang datangnya ketika musim kemarau atau panas, seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan lain sebagainya. Perubahan iklim. Perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadinya peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Nah, dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, semua itu menyebabkan bumi kita menjadi rusak ataupun sakit. Jagalah bumi kita dengan cara bertahap mengganti CFC dengan bahan lain seperti helium untuk keperluan AC maupun lemari es, menyaring asap dari industri dengan alat tertentu untuk mengelak efek rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu dan hujan asam. Penggunaan bahan bakar untuk kendaraan yang tidak mengandung timah dan hitam. Gunakan kendaraan elektronik. Cegah pembakaran hutan dan lakukan reboisasi, serta gunakan unsur iklim terutama arah dan kecepatan angin dalam merancang lokasi pabrik agar emisi gas buangan tidak mencemari perkotaan dan pemukiman. Demikian pembahasan tentang klasifikasi iklim dan pengaruh iklim bagi Indonesia. Jaga selalu lingkungan agar bumi kita membaik. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih.